Kegiatan diskusi program percepatan penurunan stunting. Diskusi bertujuan meningkatkan kualitas pelaksanaan akses informasi tentang penurunan pada stunting melalui substansi pencegahan pendampingan pada ibu hamil dan pasca persalinan. Saya Marianus Mawpulu, jabatan sebagai Direktur Bina Kesehatan Reproduksi BKKBN Indonesia. Pertama, kita memahami dulu stunting itu adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai akibat dari gizi buruk, gangguan gizi dan infeksi. Nah, faktor penyebabnya itu apa? Faktor penyebabnya itu adalah satu, gizi buruk tadi. Yang kedua, tidak memberikan ASI eksklusif sampai 2 tahun. Terus yang ketiga, jarak kehamilan yang terlalu dekat, terlalu tua hamil, terlalu banyak hamil dan melahirkan. Kemudian tidak melakukan jadi air bersihnya juga tidak bagus, sanitasinya tidak bagus. Kemudian karena pendapatan rendah tapi banyak anak tadi itu oleh karena itu kita harus buat upaya untuk percepatan. Upaya percepatannya ada 2 hal. Pertama, kita melakukan upaya pencegahan supaya tidak boleh memang terjadi atau melahirkan anak stunting lagi. Lalu yang kedua, upaya penanganan itu terhadap anak-anak yang sedang stunting. Hal 2 ini kita lakukan dengan baik dan harus dilaksanakan secara kolaboratif, konvergen antara berbagai pihak di kementerian lembaga di Jakarta, terus di daerah itu harus antara di dinas-dinas. Kemudian ada keterlibatan tokoh agama, terus kemudian organisasi perempuan, profesi, kemudian termasuk media massa. Itu semua harus kerja bersama-sama, kerja keroyokan, baru kita bisa melakukan percepatan. Tapi untuk supaya kita melakukan percepatan itu kita harus punya data. Pertama punya data. Data itu ada 2. Satu, data anak stunting. Nah, anak stunting siapa orangnya, alamatnya di mana, supaya diberikan intervensi yang tepat. Terus yang kedua, itu keluarga yang berpotensi melahirkan anak stunting. Nah, itu juga kita harus data. Sehingga itu didampingi, dikawal, diberikan arahan ketika hamil dalam keadaan sehat. Terus selama hamil dan harus sehat, makannya harus teratur, gizi, kemudian melahirkan juga harus dengan di Vaskes dengan bantuan nakes. Kemudian selama harus memeriksa kehamilan di oleh nakes di Vaskes misalnya atau di posyandu. Kemudian setelah melahirkan harus diberikan ASI, pertama namanya kolostrum, ASI eksklusif, ASI sampai 2 tahun, tapi ibu yang menyusui harus tetap diberikan makanan yang bergizi. Anak setelah dapat ASI eksklusif selama 6 bulan, maka dia harus diberikan makanan tambahan juga yang bergizi, sehingga pertumbuhan fisiknya bagus, dia tidak pendek, dia bagus, terus pertumbuhan otaknya juga bagus. Nah, yang kita harapkan itu, kalau dua-dua itu bagus, maka anak itu tidak bisa jadi stunting. Tapi kalau gangguan pertumbuhan fisiknya terganggu, perkembangan otaknya terganggu, maka itu yang menyebabkan stunting. Kalau otak fisiknya masih mungkin kita perbaiki, kalau otaknya yang terganggu itu merupakan sesuatu yang sulit untuk diperbaiki. Sehingga upaya utama yang dilakukan adalah tindakan pencegahan. Jangan tunggu anak sudah jadi stunting baru kita mulai melakukan intervensi pertama. Karena otak itu tidak mungkin kembali tumbuh secara sempurna. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini kita harapkan kegiatan ini jalan terus. Mungkin hari ini dilakukan oleh teman-teman dari BKKBN Provinsi, OPDKB di Kota Balikpapan. Tapi kita harapkan kegiatan ini ada juga di tempat lain, tapi dilakukan juga oleh dinas-dinas lain. Karena untuk stunting ini itu merupakan tugas semua sektor, bukan hanya tugas satu sektor saja. Jadi hari ini kalau misalnya BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dan OPDKB di Balikpapan lakukan, nanti mudah-mudahan ke depan ada juga sektor lain, atau mungkin ada NGO, atau mungkin juga dari media bisa melakukan itu. Karena semua kita punya tanggung jawab untuk supaya menghilangkan stunting itu di bumi Indonesia, dan juga di Kalimantan Timur dan Kegiatan ini diikuti oleh 80 orang peserta dengan tatap muka dan 100 orang dengan daring atau online. Terdiri dari Ketua Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Ketua TPPKK Balikpapan, tim pendamping keluarga Kota Balikpapan. Ini kan salah satu upaya kalau itu tersalin kemudian memegang kontrasepsi kan diharapkan tidak ada jarak kelahiran yang dekat dan juga bisa menurunkan prevalensi
edukasi remaja habis melahirkan, kita terkait dengan pendampingan ibu hamil dan pasca salin dalam rangka penurunan stunting. Sasarannya kita ada dua, yang pertama menurunkan angka kematian yang kedua menurunkan prevalensi stunting. Nah, kalau bicara stunting itu kan masih di angka ideal. Standar WHO 20 kita masih di angka 23,9. Dalam diskusi ini menghadirkan narasumber dari Ketua Tim Kerja Pengembangan BKKBN Dr. Yuliani yang memaparkan upaya penguatan penggunaan aplikasi LC-Meal untuk pencegahan stunting, dan Hafid yang memaparkan pada program strategi pencegahan pada stunting. Pelayanan kesehatan Mbak ya, pasca kehamilan pertama, yang pasti harus periksa ke fasilitas kesehatan, itu yang utama. Terutama untuk kesehatan ibu hamil, pasca salin, dan kesehatan reproduksi ya utamanya. Ini untuk mendekatkan keluarga berkualitas, menuju keluarga berkualitas. Salah satunya calon pengantin Katin untuk remaja sekarang harus diwajibkan tablet tambah darah. Habis itu calon pengantin ibu hamil harus memeriksakan kesehatannya, terutama tentang kesehatannya karena dia untuk melahirkan nanti. Faktor peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak ini melakukan pendampingan berkelanjutan terhadap ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya, dan untuk remaja itu diwajibkan tambah tablet darah pasca persalinan dan bayi baru lahir hingga usia 2 tahun.